kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha am qawli wa fili wa niyati bihi astafi min kulli da'i salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihir wa ali wa ashabi kiramin yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid ya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim waj'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Surat Al-Hadid ini menceritakan tentang Al-Hadid. Apa artinya Al-Hadid? Besi. Menceritakan tentang besi. Subhalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah, Maha suci Allah, ma fis samawati wal ard. Jadi apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya yang berakal maupun tidak berakal, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi makhluknya Allah itu semua bertasbih, termasuk hewan, termasuk gunung, bebatuan, semua bertasbih. Ikan bertasbih, gunung-gunung bertasbih, burung bertasbih,
yang nggak punya akal. Masa sampean yang punya akal nggak bertasbih? Harus bertasbih. Makanya mulai kemarin surat-surat sebelumnya juga tasbih, kita disuruh bertasbih, mensucikan Allah. Semuanya disucikan, perkataannya, perbuatannya disucikan dari kekurangan. Juga kita di dalam jiwa kita harus mensucikan, tidak ada syirik di dalam hati kita. Wala tusyriku bihi syai'an. Jadi tidak boleh kita mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dari apapun. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu Maha Aziz, Maha Agung, Al-Hakim, dan bijaksana. Hakim, hikmah, bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, dan semuanya itu yang ada di langit dan di bumi itu, mulkus samawati wal ard. Allah itu yang mengaturnya, Malik merajainya, mengatur, merajai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di antara keduanya juga Allah yang mengatur. Yuhyi wa yumit, dan menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu kuasa terhadap sesuatu. Wal awwal wal akhir. Allah itu maha awal dan maha akhir. Awalnya tidak ada permulaan, akhirnya tidak berakhir. Wal zahir wal batin. Allah itu yang zahir dan juga batin. Allah itu wujud tapi juga tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah semua sesuatu itu diketahui. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kenapa kok 6 hari, Pak? Kan Allah bisa bilang aja kun fayakun. Kenapa kok butuh waktu 6 hari? Kok enggak langsung seketika? Itu menandakan ada pembelajaran buat makhluknya, bahwa butuh proses. Kita mau sukses, kita butuh proses. Kita mau pinter, kita butuh proses belajar. Kita mau sukses, kita harus proses ikhtiar, bekerja keras, bekerja cerdas, sungguh-sungguh, dan juga berdoa. Ada pembelajaran di situ. Jadi enggak sampai belajar 1 kali langsung pinter, ya enggak. Sampai kerja sehari terus sampai jadi orang hebat, tidak, butuh proses. Ada pembelajaran dalam penciptaan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Allah itu bersemayam, duduk jagongan 'alal arsy, di arsy, di singgasananya. Jadi Allah juga nyantai-nyantai, duduk. Sampai sowan monggo, sowan. Disiapkan kopi nanti, sampai bisa rokokan juga di sana. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah itu mengetahui apa-apa yang masuk
fil ardi, ke dalam bumi, wa ma yahruju minha, dan juga apa-apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan juga Allah itu tahu apa-apa yang jatuh, yang turun dari langit, wa ma yahruju fiha, apa-apa yang naik juga, yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini garis bawahnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah ma'akum, bersama kalian semua, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Ini yang harus sampean pegang erat-erat untuk menambah keimanannya sampean, menambah keyakinannya sampean. Yakinlah bahwa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi sampean itu ditemani Allah kemanapun sampean, dimanapun sampean berada, kemanapun sampean mau pergi, Allah selalu bersama kalian. Kalau sudah yakin bahwa Allah bersama kalian, berarti sampean harus selalu berbuat baik. Karena udah diawasi, anak udah dibarengi sampean itu. Lebih jelasnya lagi bahwa innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sadiqin. Allah itu sangat-sangat erat hubungannya, sangat-sangat akrab bersama orang yang sabar, bersama orang yang jujur. Menandakan apa? Bahwa Allah itu senang, cinta, akrab sama hambanya yang sabar, sama hambanya yang jujur. Ikuti itu, pahami, yakini, praktekkan bahwa Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Masa sampean dibarengi Allah terus Allah diajak maksiat sama sampean? Kalau sampean yakin ini, sampean terjaga, hafid nanti. Sampean tuh hafid, dijaga sama Allah, dijaga sama Allah yang maha hafid. Allah itu maha hafid, maha penjaga. Kalau sudah dijaga sampean, hatinya dijaga, panca inderanya dijaga, berarti sampean termasuk Habibullah, termasuk hamba yang dicintai Allah. Kalau sampean bermaksiat, sebaliknya sampean melakukan kemaksiatan, dibarengi sama Allah, maksudnya dibarengi, tetap diberi kasih sayang sama Allah, semua dikasih. Kafir, mukmin, muslim, semua dikasih. Buktinya sampean tetap hidup sampai sekarang, walaupun sampean bermaksiat, walaupun sampean melakukan kemungkaran, sampean tetap masih diberi kesempatan. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahmannya Allah di situ. Sebaliknya, apabila kalian bermaksiat, kufur, ingkar, tidak meyakini bahwa Allah itu bersama kalian, sama sampean Habib juga. Sampean melakukan kemaksiatan, Habib juga, tapi bukan Habibullah. Habibnya Habibus syaiton, kecintanya setan. Sampean tuh ingin dicintai Allah atau setan?
saya yang dicintai yang saya Pak. Gak enak Pak, putus nyambung tuh. Yang membolak-balikkan hati siapa? Allah, dekati yang maha cinta, yang maha membolak-balikkan hati Allah. Walaupun sampean wajahnya pas-pasan, terus dikirimi bidadari sama Allah, wayu pol, sudah ayu, soleha, kaya, keturunannya yai, beruntung sampean. Kalau ada masih kayak gitu, saya juga mau. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu bima ta'malun, bersama barang-barang atau apa-apa diketahui sama Allah. Basir juga Allah itu melihat. Lahu mulku samawati wal ard. Dan Allah juga ditekankan sekali lagi, mulkus samawati wal ard. Allah yang mengatur langit dan bumi dan diantaranya. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah kalian dikembalikan. Iya, kalau sampai tahu. Kalau sampai tahu Allah, sampai akan kembali ke Allah. Kalau sampai meninggal dalam tidak tahu kepada Allah, ya nggak akan kembali kepada Allah. Kembali kepada yang dicintai. Man ma'ah ahbabta. Orang itu akan bersama dengan yang dicintai. Kalau sampean cinta kemaksiatan, ya setan sudah yang sampean cintai. Kalau sampean cinta terhadap kebaikan, ya Allah yang maha baik. Kalau sampean nggak tahu kepada Allah di dunia, di akhirat tambah nggak tahu lagi sampean. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakini itu. Jadi kalau sampean tidak ada kasih dan sayang di dalam hatinya, malah penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, kemarahan, berarti itu hanya sampean bisa dipastikan bukan Allah. Siapa? Setan. Siapa? Iblis. Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa dengki, iri hati, sombong, angkuh, dihilangkan dari dalam hati, dihilangkan. Kenapa Pak? Loh iya, Tuhannya sampean siapa sih? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti sampean harus ngikuti itu. Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, berarti hatinya sampean seharusnya ada kasih dan sayang kepada siapapun, kepada yang mukmin, kepada yang muslim, kepada kafir, kepada yang ahli maksiat. Sampean harus berlaku kasih dan sayang. Lupa kok kemaksiat, orang yang melakukan maksiat kita kok harus tetap berbuat kasih dan sayang. Iya, katanya Kanjeng Nabi, orang yang zalim sampean tulungi, orang yang terdolimi sampean tulungi. Jadi yang terdolimi sampean harus nulung, yang mendolimi sampean harus tulung. Loh, kalau yang terdolimi kita tulung masuk akal Pak. Tapi kalau orang yang dolim, yang mendolimi orangnya kok kita tulung, itu gimana? Tulung sebelum mereka melakukan kedoliman itu. Misalkan mereka sudah niat mau mendolimi orang, kita kasih tahu, kita cegah, kita beritahu bahwa
Kezaliman itu adalah dosa yang besar. Paham ya? Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, terus bergantian gitu tiap hari. Diyakini tidak diyakini pasti ini terjadi. Sampean yakin ntar lagi matahari akan terbit dan siang tetap akan berjalan. Sampean tidak yakin, nggak yakin ntar tetap gelap lagi 12 jam ke depan, tetap berjalan. Yakin tidak yakin tetap berjalan. Karena sampai nggak yakin bahwa bentar lagi akan siang, terus nggak akan siang gitu. Siapa lu gitu ya? Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam sudur, apa? Dadanya kalian. Jadi kerentaknya sampean Allah tahu. Aminu billah wa rasulihi, dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum, dan sampean harus berinfak mimma ja'alakum mastahlafina fihi, sampean harus berinfak. Jadi apa-apa yang sampean perbuat, yang sampean hasilkan, kerja, sampean punya gaji, sampean infakkan. Falladzina amanu, maka siapa yang amanu, yang beriman, minkum, di antara kalian, wa anfaku, dan menginfakkan sebagian hartanya tadi, lahum, bagi kalian yang berinfak, ajrun kabir, maka akan dapat pahala yang besar, dapat ganti yang banyak, dapat ganti yang lebih berkah. Makanya dikeluarkan itu infaknya sampean tuh, dikeluarkan, dibelanjakan di jalan Allah. Minimal 1.000 sehari, kasih sama pengemis di lampu merah. Gak ada 1.000 Pak, 500. Ada 200-an Pak, iya wis 200-an, 100-an ya Pak, ada. Medit. Medit. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu yang memberi rezeki, mulai dari selembut-lembutnya rezeki, sekecil-kecilnya rezeki, sampai sebesar-besarnya rezeki itu Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, juga pengasih dan penyayang. Kenali itu, yakini itu, yakini dalam hati kalian. Karena apa? Allah itu bersama kalian kemanapun kalian berada. Allah itu tetap bersama kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sampai harus tahu. Dibarengi terus nggak tahu itu kebacut. Dibarengi terus nggak tahu itu kebacut. Sampai dibarengi sama temannya, terus temannya nggak dianggap, ya mutung temannya sampean. Sampean ngajak Mas Agus, ngajak ini Mas Indra ke kondangan, terus bilang sama Mas Indra, Mas sampean tunggu di luar ya. Aku tak makan sih di dalam. Ono gule Mas, ono sate Mas. Lah, karepe opo iki? Aku suruh delok tok ah. Baju. Jadi Allah itu bareng, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, Allah itu bersama kita. Caranya untuk supaya Allah itu hadir di dalam hati kita, kita harus bersabar, kita harus selalu jujur. Karena Allah itu apa ya namanya, intens, apa itu, akrab, apa namanya bahasa gaulnya itu, akrab itu loh. Apa namanya itu, teman-teman sohib itu apa namanya? Iya, apa lagi? Oh maklum, ini anunya, teman akrabnya ya.
Bahasa gaulnya itu ya, sampean kok nggak gaul, perlu digauli sampean ya. Bahasa bahasa Inggrisnya apa? Soulmate. Sampean nggak gaul belas ya. Soulmate, oh lebih gaul Mas Anggit ya. Dikembangkan Mas kegaulannya itu Mas ya. Allah karim. Fi hadhihi a'ma fa huwa akhirati a'ma. Kalau sampean sudah a'ma, sudah buta, sudah hatinya dibutakan sama Allah, tidak bisa melihat keagungannya Allah. Fi hadhihi, di bumi ini, di dunia ini. Fa huwa akhirati a'ma, maka besok sampean di akhirat tambah lebih buta lagi. Tambah lebih gelap lagi, enggak tahu lagi siapa Tuhannya sampean. Makanya sampean belajar dari sekarang, kenali Allah, Tuhannya sampean tuh yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu hujamkan di dalam hatinya sampean bahwa sampean harus berkasih sayang terhadap semua makhluknya, sesama manusia, sesama makhluk ciptaannya, hewan, tumbuhan. Kasih sayang sama pacarnya atau sampean tuh kurang sip sampean. Sama temennya ini loh, sampean punya rezeki, wis tak belikan martabak wis gitu, beli 2, mampirkan ke rumah bapak 1 itu loh, bawa ke asrama 1, belikan rambutan sekarang murah 5.000, sampean bawa uang 10.000 udah dapat 2 kilo sampean, 1 untuk bapak ini gitu. Jangan lupa bapaknya itu ya, teman-temannya jangan lupa, teman sekamar terutama, tetangga kamar terdekat. Kalau Mas Anggit itu bawa rambutan, yang harus dikasih pertama kali itu Mas Fendi sama Mas Ipul. Kok malah dilalah dilompati, murah-murah dikasihkan Mas Agus. Wah, hebat. Yang terdekat dulu ya, terdekat. Mas Agus misalkan bawa oleh-oleh, yang pertama dikasih ya Mas Indra sama Mas Anang. Kok malah ditaruh di kamarnya Mas Jun? Asik. Ada konspirasi apa ya gitu kan. Mas Jun juga bawa oleh-oleh dari Madura. harus banyak karena sampai tengah-tengah. Harus banyak. Ada berapa kamar? 9, berarti sampai 9 kilo bawa itu ya. Jadi itu ya. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu yang menurunkan Quran, menurunkan petunjuk ala abdihi kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa apa? Ayat-ayat. Untuk apa? Bayinat. Apa bayinat? Apa? Bayan itu apa? Bayan apa? Apa bayan? Jelas sudah. Untuk apa? Liyahrijakum, untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumati, dari kegelapan. Zulumat bukan zulmun, tapi zulumat, banyak-banyak kegelapan. Berarti di sisi-sisi kita, di sisi-sisi kita semua ini sebagai makhluknya ini banyak sisi-sisi gelapnya. Hatinya gelap, kupingnya pendengarannya gelap, matanya gelap, gelap semua, tangannya gelap, kakinya gelap. Akhirnya mirip Mas Ipul, gelap semua seluruh badan.
Tapi agak kuning Pak saya Pak Wi ya. Berarti sampean bukan keturunan Papua asli berarti. Coba keturunan Papua asli. Asli. Gelap. Minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju nur. Nur yang tunggal. Siapa? Allah. Nur. Keilmuan juga nur. Al-ilmu nur. Al-ilmu nurun, ilmu juga cahaya. Yang intinya kebahagiaan batin itu yang menyebabkan kita itu bercahaya. Jadi kalau sampean sudah bahagia batinnya, itu akan terimbas, terpancarkan ke seluruh tubuh, terutama ke wajah. Jadi besok di yaumul kiamah itu, walaupun dari wudunya kita bisa mendatangkan cahaya, ibadahnya kita, sujudnya kita juga akan membekas, ada cahaya di wajah itu. Cahaya dari wudu, cahaya dari sholat, cahaya dari doa. Allahumma nurun fi qalbi nurun fi jasadi nurun fi aini nurun. Semua dimintain nur. Yang intinya cahaya itu akan terpancar ke seluruh tubuh tatkala kita mendapatkan kebahagiaan batin, kebahagiaan hati. Batinnya sampean bahagia, itu akan terpancar, terimbas ke seluruh tubuh kita. Contohnya misalkan sampean lulus dengan predikat cum laude, diumumkan waktu wisuda, Agus dengan nilai 4.00. Wah, cum laude. Terus ada bapaknya, dihadiri bapaknya, dihadirin ibunya. Kebahagiaan yang dari batin itu akan terimbas ke wajahnya, akan terimbas ke seluruh tubuhnya. Semua mata itu apa itu? Bersinar matanya itu. Terus wajahnya juga cerah. Itu imbas dari nur yang ada di batin kita. Terus tangannya juga gini-gini, terus bisa lompat-lompat juga, bisa gulur-gulur juga. Saking gembiranya, itu terimbas ke situ. Sebaliknya, apabila batin kita itu sedih, gelap, penuh dengan penyakit, itu terimbas juga ke wajah kita. Murung. Orang yang melihatnya itu loh, oh ini lagi sedih nih, oh ini lagi ada masalah ini, kok ruwet wajahnya ini. Kalau saya ketemu sama orang kayak gitu, ingin ditunjuk ya. Jadi jangan biarkan hati kita gelap, tertutupi, terhijabi dari penyakit-penyakit hati. Zulmun itu zalim. Zulmun itu zalim. Minaz zulumat itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan kegelapan. Zalim, kalau sudah orang itu zalim, hatinya itu penuh dengan kezaliman, pasti tidak ada kebahagiaan. Pasti sudah. Kesenangan iya. Kok bisa Pak? Iya. Orang yang sudah punya hati zalim, hatinya itu melihat orang lain misalkan lagi susah, dia itu senang. Senang itu bukan bahagia. Beda. Senang sama bahagia itu beda.
Senang itu identik dengan ke barang, ke jasad, ke materi, kesenangan. Senang. Tatkala sampean punya beli sepeda motor lebih bagus, sampean senang. Bukan bahagia itu. Kebahagiaan tuh nggak ada lagi hubungannya itu dengan Allah. Bahagia disandarkan segala sesuatu kepada Allah, itu baru akan ada kebahagiaan di dalam jiwa kita. Kalau orang zalim itu senangnya dikira bahagia. Bukan. Melihat orang lain jatuh, dia senang, dikira bahagia. Salah dia, nanti surganya juga seperti itu. Yang dia bayangkan kesenangan seperti itu, salah juga. Misalkan kita bercermin sama serigala. Serigala itu akan senang tatkala dia bisa mencengkram mangsanya, bisa menggigit lehernya sampai mati. Senang dia. Senang. Berhubungan dengan materi. Jadi kalau ada jiwa-jiwa serigala di dalam jiwa kita, hati-hati. Berarti kita termasuk minaz zulumat, dari golongan orang yang gelap, orang-orang yang zalim. Makanya dengan kita belajar ayat-ayatnya Allah yang agung, yang nyata, yang bisa mengeluarkan kita dari minaz zulumat, dari kegelapan. Jadi ada jamak, kegelapan. Ilan nur, menuju cahaya, nur, menuju Allah. Makanya kita ngaji, kita belajar ngaji supaya kita mendapatkan nur. Karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Semoga kita mendapatkan nurnya dari ayatim bayyinah, dari ayat-ayatnya Allah yang nyata ini, dan kita mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran yang kita kaji dari di dunia sampai di yaumul qiyamah. Besok akan datang Al-Quran itu menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi sahabatnya yang selalu menjadi sahabat karibnya Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma ya Rabbi salli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
الحال